Shalom dari studio Gereja Masehat hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ke-7 dengan judul Berbahagialah mereka yang percaya. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita satu di dalam doa. Bapa kekal yang ada di sorga, kebutuhan kami yang utama, biarlah kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami. Agar lewat pelajaran sekolah Sabat ini, kami dapat memahami dengan benar. Kami boleh alami dalam hidup dan kami boleh bagikan juga kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pastikan saudara-saudara, kita belajar sekolah Sabat dari hari ke hari. Dan kita akan mendiskusikan pelajaran sekolah Sabat ini di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Ayat tema pelajaran yang ke-7 dengan topik berbahagialah mereka yang percaya terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-29. Bunyi ayatnya berkata, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara-saudara, mari kita akan mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat. Dalam pelajaran ini, Yesus berbicara dengan keyakinan dan kepastian tentang identitasnya. Dan seringkali dia menyinggung identitasnya sebagai penggenapan Mesias yang dijanjikan dan meminta orang lain untuk membuktikan kemesiasannya. Pelajaran ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kesaksian mereka atas nama identitasnya begitu penting bagi Yesus? Saudara-saudara, dia ingin menyelamatkan sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin. Kemana saudara-saudara? Ke dalam kerajaannya yang kekal. Dan dia tahu bahwa percaya kepadanya adalah satu-satunya cara untuk diselamatkan dari dosa dan dunia yang jatuh ini. Kemudian Yesus juga mengimbau bahwa saksi matanya untuk mengungkapkan keyakinan tulus mereka tentang pengalaman nyata mereka dengan kuasanya. Saudara-saudara, kesaksian mana tentang pengorbanan Yesus sangat kuat dan bermakna? Saudara, hatinya benar-benar terbuka untuk matanya seperti halnya seluruh hati kita. Karena Yesus tahu kedalaman setiap hati, dengan demikian dia juga mengenal hati Yudas yang licik dan jahat. Yesus juga membaca hati Pontius Pilatus, seorang gubernur Romawi yang kafir, yang dalam beberapa hal lebih jujur daripada banyak penuduh kepada Yesus. Kemudian Yesus juga menerima kesaksian dari seorang yang ragu-ragu, yang harus melihat dan menyentuh bukti kebangkitan Tuhannya bagi dirinya sendiri. Saudara-saudara, dalam poin ini, di mana Yesus sabar dengan Thomas yang menunjukkan kepadanya bukti yang jelas dari tubuhnya yang terluka. Kemudian, saudara-saudara, pekan ini kita juga akan menelaah kesaksian paling kuat tentang kemesiasan juru selamat. Yesus sendiri yang bersaksi tentang misinya sebagai Mesias melalui firman-Nya tentang kehidupan kekal dan melalui perbuatan-perbuatannya yang perkasa. Saudara-saudara, dalam pelajaran ini kita akan melihat bagaimana kembali ke Abraham. Di sana kita melihat di mana dalam Yohanes pasal 8 ayat 56 menyiratkan bahwa Abraham ditunjukkan bahwa tentang Mesias di masa depan. Kemudian kita juga melihat di mana bagaimana kesaksian tentang Maria, ya, kesaksian Maria tentang kemesiasan Yesus. Di mana ketika kita mengalihkan
perhatian kita pada pesta di rumah Simon orang Farisi, kita harus memperhatikan bahwa Yesus adalah tamu kehormatan bersama dengan Lazarus yang baru saja dibangkitkannya dari kematian. Nah, Maria di sisi lain bukanlah tamu terhormat. Simon dan Maria adalah tadi kasus yang kontras. Yesus telah menyucikan Simon dari penyakit kusta, tetapi Simon belum mengizinkan Yesus untuk menyembuhkannya dari kusta, dari pilihan-pilihan dosanya. Tetapi Maria sepenuhnya berkomitmen dan berbakti kepada Yesus, menyebarkan aroma kasihnya ke seluruh rumah tersebut. Kita juga akan mempelajari dalam pelajaran sekolah Sabat bagaimana kesaksian Pilatus yang tidak disadari. Saudara-saudara, adalah sangat mengejutkan dan ironis bahwa seorang wali negeri akan dalam arti di mana memihak kepada Yesus dan menyatakan bahwa dia tidak bersalah, sementara umat Yesus sendiri yang mana dia telah datang untuk menyelamatkan, menolaknya, menuntut kematiannya. Saudara-saudara, bahkan kalau kita melihat hidup dan memerintah di dunia yang sangat rusak, Pilatus ingin mengetahui kebenaran, tetapi dia ragu bahwa itu ada. Keraguan seperti ini mengenai keberadaan akan kebenaran lazim terjadi, terutama saat ini. Oleh karena itu, apa yang Yesus katakan kepada Thomas begitu benar dan sangat diperlukan untuk zaman kita. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Pada hari-hari terakhir ini, kita perlu berjalan bersama Yesus yang adalah satu-satunya jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Saya ingin garis bawahi, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kepada jalan kehidupan yang kekal. Saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kesaksian Thomas, kesaksian Thomas. Kasus Thomas adalah buku pelajaran yang cukup dalam soal iman dan kepercayaan. Yesus juga ingin agar kita datang dan melihat untuk mengalami dia secara pribadi, untuk diri kita sendiri. Saudara-saudara, Yohanes sering membahas topik keraguan dalam tulisan-tulisannya. Banyak orang saat ini berfokus pada setiap keraguan yang diajukan dalam keberatan terhadap kemesiasan Kristus, dan dengan demikian mengabaikan bukti besar tentang realitas dan misi dari Kristus. Pengalaman seperti itulah yang Elisa doakan ketika dia memohon kepada Tuhan untuk membantu hambanya yang ragu-ragu untuk melihat, seperti yang dicatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-17. Saudara-saudara, kesaksian Yesus bagaimana? Kesaksian Yesus di mana Yesus memang saksi terbesar bagi keilahian dan misi ilahinya sendiri. Kita sekarang memiliki keuntungan dari banyak nubuatan yang digenapi, yang dapat kita pelajari untuk belajar mengenai pekerjaan Yesus yang sangat hebat dan luar biasa. Kemudian yang terakhir, orang tidak tahu bermaksud dengan apa yang mereka katakan atau mengatakan apa yang mereka maksudkan. Di sisi lain, sumber kebenaran adalah Yesus, adalah kebalikannya. Dia selalu mengatakan apa yang dia maksudkan dan bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Kita dapat sepenuhnya mempercayai apa yang dia katakan dan apa yang dia maksudkan. Saudara-saudara, kita akan mempelajari lebih dalam pelajaran sekolah Sabat ini di setiap UKSS yang ada di jemaat masing-masing. Kita akan tutup pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, biarlah pelajaran sekolah Sabat ini boleh memberikan sukacita dan kebahagiaan, di mana mempelajari kemesiasan dari Yesus yang sangat luar biasa. Dan biarlah ini kami boleh alami
dan kami boleh bagikan kepada siapa saja yang kami temukan di mana saja kami berada. Terima kasih Tuhan lewat pelajaran yang indah ini. Biarlah Roh Kudus akan memampukan kami untuk kami alami dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.